Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kali Tutorial. Dan di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang framework Y. Tapi sebelum ke tutorialnya atau ke pembahasannya, seperti biasa kita intro dulu. Oke teman-teman, sebelum kita ke dalam proses instalasinya, kita ketahui dulu apa itu framework Y. Y dibaca Y atau J yang berarti apa adanya, yang merupakan suatu respon atau jawaban yang akurat dan paling ringkas dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna baru framework Y. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu apakah cepat, apakah aman, apakah profesional, dan apakah benar untuk proyek berikutnya. Maka cukup dijawab ya itu. Y gratis dan open source. Y ditulis dalam bahasa PHP 5 dengan desain sederhana dan dapat digunakan untuk pengembangan web. Y bekerja untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi web yang sangat efisien, extendable, dan dapat di-maintain. Untuk dapat membangun sebuah aplikasi web secara optimal, maka Y adalah pilihan yang sempurna untuk membuat sebuah project web. Namun, meskipun Y sudah menjadi aplikasi yang canggih, teman-teman masih bisa memiliki kontrol penuh atas konfigurasi secara keseluruhan agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan teman-teman. Kemudian itu kita ke kelebihan framework Y. Yang pertama itu framework Y mempunyai arsitektur MVC atau model view dan control. Kemudian dokumentasinya lengkap, teman-teman bisa mengaksesnya di website resminya yaitu yframework.com. Yang kemudian ada kode generatornya atau pembuat kode. Selanjutnya konsep MVC dari yFramework. yFramework mempunyai arsitektur MVC atau model view dan control. Dengan MVC, pihak pengembang aplikasi dapat lebih mudah mengubah suatu bagian dalam aplikasi tanpa harus mengubah bagian yang lainnya. Dalam MVC, model menggambarkan informasi atau data beserta aturan bisnisnya. Antara lain, ada validasi, relasi, dan lain-lain. Kemudian view atau tampilan. Tampilan menggambarkan antarmuka yang menjadi penghubung antara aplikasi dan pengguna atau user. Sedangkan controller akan menjadi jembatan komunikasi antara model dan view. Kemudian Y dokumen atau framework Y dokumentasinya. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, program dan dokumentasinya itu bisa dilihat di www.yframework.com. Di situ sudah lengkap ya, ada dokumentasi, tutorial, dan kelas referensi yang bisa dilihat. Kemudian ada generator kode. Dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan database, kita tentunya banyak menyusun kode untuk menangani create record atau menambah, read record atau membaca, update record atau merubah, dan delete record atau untuk menghapus. Tentunya banyak waktu yang digunakan untuk membuat kode-kode PHP secara manual. Akan tetapi dengan menggunakan framework Y, kita dengan mudah membuat kode-kode program di atas. Oke, kita langsung ke dalam proses instalasinya. Tapi sebelum ke prosesnya, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan beberapa persyaratan ya. Persyaratan untuk menginstal framework Y. Yang pertama itu browser. Di sini browser itu untuk mengakses website
untuk mengakses Y nanti ya. Kalau mengeceknya apakah sudah jadi atau belum. Untuk browser di sini menggunakan Chrome. Kemudian text editor itu bebas ya teman-teman. Ada Sublime Text, ada NetBeans, ada Visual Studio Code dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian server lokal. Sini saya menggunakan XAMPP, kemudian terminal. Kalau untuk terminal itu kan di Windows ada terminal bawaan ya, yaitu Command Prompt atau CMD. Atau teman-teman bisa juga menggunakan Git Bash. Dan juga Composer ya teman-teman. Untuk Git Bash dan Composer, teman-teman bisa mendownloadnya di, kalau Composer itu getcomposer.org ya teman-teman. Kan ini tampilan awalnya gini ya teman-teman. Kemudian klik download. Dan jika sudah di opsi download, teman-teman klik yang ini, Composer Setup.exe. Klik aja, nanti langsung ke download ya. Kemudian install, dan karena saya sudah menginstalnya, kita tidak perlu menginstal lagi. Kemudian untuk Git bisa di-download di sini ya teman-teman. Sesuaikan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Karena saya menggunakan Windows, kita klik saja ya download for Windows. Kemudian untuk versinya bisa disesuaikan dengan versi Windows yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman menggunakan versi yang 32 bit, maka klik yang 32 bit. Dan jika teman-teman menggunakan yang 64 bit, maka klik yang 64 bit. Dan jika sudah di-download, langsung saja install seperti biasa ya teman-teman. Dan jika sudah terpenuhi persyaratan ini, browser, text editor, server lokal, terminal, dan Composer, itu artinya kita sudah siap untuk proses instalasi dari framework Y. Oke, yang pertama kita cek dulu ya. Cek Composer apakah sudah terinstall dengan cara Composer -v. Dan jika tampilannya seperti ini, itu artinya Composer sudah terinstall ya teman-teman. Kemudian kita cek juga versi PHP-nya ya. Karena versi PHP itu sangat mempengaruhi proses instalasinya nanti. Dengan ketikan php -v, kemudian enter. Dan di sini saya menggunakan PHP versi 7.4.2.27. Untuk minimal install atau minimal versi PHP yang digunakan untuk menginstal framework Y yaitu 5.0.0. Dan maksimalnya itu di bawah atau jangan lebih tinggi versinya dari 8.0.0 atau PHP 8.0.0 itu sudah maksimal ya teman-teman. Jadi di antara 5 sampai versi yang ke-8. Dan jika sudah di sini, kita clear saja biar bersih. Kemudian kita ke website dari Y Framework. Dan jika sudah di sini, kita klik saja ya. Bisa klik Get Started. Dan di sini ada ya, Install via Composer. Klik saja, dan di sini ya teman-teman. Ini teman-teman copy saja. Ini kalau yang versi basic. Dan di dalam Y itu terdapat 2 template ya teman-teman. Untuk mengeceknya teman-teman ke opsi More, kemudian Develop, kemudian Download Y. Di sini kan ada 2 pilihan cara instalasi framework Y. Yang pertama itu yang akan kita gunakan juga, yaitu install via Composer. Kemudian ada install via RC file. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas yang install versi RC file. Dan untuk template sendiri yang telah saya bicarakan tadi, itu ada 2 buah versi ya teman-teman.
Yang pertama ada versi basic atau template versi basic. Kemudian ada template versi advance. Dan ini yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Kita copy saja ya teman-teman. Copy saja kita yang ini. Nanti basicnya itu diganti advance. Oke. Oke, dan di sini saya sudah mengetiknya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke Windows Explorer. Kemudian ke local disk C. Kemudian ke folder XAMPP. Kemudian kita lanjut ke folder htdoc. Dan jika sudah di folder htdoc, kita klik kanan. Kemudian git bash here. Klik kanan, kemudian git bash here ya. Oke. Jika sudah, kita langsung saja paste di sini ya teman-teman. Tapi jangan menggunakan kombinasi ctrl plus v, karena itu beda apa ya? Beda fungsi kalau di dalam git bash. Yang pertama kita kan memanggil composer, kemudian create project itu untuk membuat folder atau membuat projectnya, kemudian min pref disk, kemudian ini adalah framework yang akan kita gunakan, framework Y versi 2. Kita menggunakan yang template advance. Kemudian nama foldernya kita bisa ganti ya sesuka hati kita teman-teman. Kita hapus saja. Kemudian saya akan mengisikan dengan tugas pemweb. Karena di video kali ini saya sekaligus mengerjakan tugas pemrograman web ya. Jadi ya sekalian aja gitu ya. Dan jika sudah seperti ini, kita cek lagi ya. Composer, create project, min pref disk y soft /y2 min app min advance. Jika sudah, kita enter saja. Dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya teman-teman. Mungkin ini akan memakan waktu sekitar berapa ya? 5 sampai 10 menit. Itu tergantung dengan koneksi internet yang teman-teman miliki. Kita tunggu saja ya teman-teman. Kita klik Y, kemudian enter. Kemudian kita tunggu lagi ya, sampai prosesnya benar-benar sukses. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menginstal framework Y. Kemudian kita close saja ya. Jangan ding. Kita minimize saja. Kemudian kita, nah nih. Ini adalah folder yang telah kita buat tadi. Tugas pemweb. Ini isinya itu framework Y. Di sini ada back end dan front end. Kita akan menggunakan yang front end ya teman-teman. Caranya gimana? Bentar. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka text editornya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code.
Kita buka saja. Dan jika sudah, kita ke menu file pada toolbar, kemudian open folder. Kemudian kita cari folder yang telah kita buat tadi menggunakan kompresor ya, atau sudah terinstall frameworknya. Kita select folder. Dan jika sudah seperti ini, kita ke git bash, kemudian cd tugas web, kemudian enter. Dan jika sudah di sini, kita akan menjalankan servernya. Yang pertama, kita inisialisasikan terlebih dahulu menggunakan perintah php init. Jika sudah, kita enter. Dan di sini ada pilihan ya, Y Application Installation Tool V1.0, which information ini intinya ya teman-teman, jika teman-teman memilih angka 0 itu artinya kan development atau dalam proses develop. Kemudian jika teman-teman memilih angka 1 itu artinya aplikasi telah jadi ya teman-teman, atau production. Dan karena kita masih membangun aplikasinya atau mencoba masih mengubah-ubah gitulah ya, kita pilih 0, kemudian enter, kemudian yes, enter. Dan jika sudah, kita ke jalankan servernya, yaitu php y doc root. Kita akan menggunakan front end ya teman-teman, front end /web, kemudian enter. Oh, salah perintah ya teman-teman, harusnya tuh php y serve min doc root sama dengan _2, kemudian front end, karena kita kan bekerja di front end /web, kemudian enter. Dan sudah ya teman-teman, kemudian kita akses ya, akses yang ini localhost 8080, kita copy saja, kemudian kita ke browser, kita pastekan di sini ya teman-teman, paste, kemudian enter. Dan jadi ya teman-teman, kita telah membuat atau menginstal Y Framework di dalam sistem operasi kita. Oke, mungkin seperti itu ya tutorialnya pada kesempatan kali ini. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan membahas beberapa fitur yang ada di dalam Y Framework. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorialnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di website resminya, yaitu yframework.com, yang kemudian ada kode generatornya atau pembuat kode.